terkait dengan hukum dan moralitas. Nah, hukum dan moral menjadi sebuah tema diskursus dan ketegangan yang bersifat abadi. Gairah tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketegangan dua arus pemikiran besar dalam hukum, yaitu aliran hukum kodrat atau biasa disebut dengan natural law, dan aliran positivisme hukum atau juga disebut dengan legal positivism. Bagi aliran hukum kodrat, hukum itu memerlukan moralitas. Sebaliknya, menurut aliran positivisme hukum itu netral dan bebas nilai. Karenanya hukum dan moral serta anasir-anasir non-hukum lainnya harus dipisahkan. Dalam peta filsafat hukum modern, aliran hukum kodrat tidak senyaring dulu. Aliran ini sebagaimana variannya yang menempatkan ontologi hukum pada tataran yang abstrak meta yuridis, mendapat penolakan dan kritik oleh positivisme hukum. Positivisme hukum menganggap bahwa hukum kodrat bersifat ambigu dan gagal, memberikan kepastian hukum yang objektif. Pada titik inilah positivisme hukum lahir sebagai jiwa modernitas. Bayang-bayang dominasi positivisme mempengaruhi sistem hukum modern yang awalnya terbit di daratan Eropa, kemudian diperkenalkan dan masuk ke Indonesia melalui koloni Belanda dengan tujuan untuk mengganti secara berangsur sistem hukum terdahulu yang berbasis tradisi lokal. Masuknya arus utama positivisme hukum secara mekanistik rasionalistik menimbulkan berbagai patologi, krisis menegakkan hukum, buruknya kualitas produk hukum, degradasi moral, dan lain sebagainya. Fokus keilmuan ilmu hukum direduksi menjadi sekedar praktik rutin, serta bagaimana menjadi legal. Sehingga berlakunya hukum positif bukan dari segi materialnya, melainkan dari segi formalnya. Hukum ditaati bukan karena baik atau adil, melainkan karena ditetapkan oleh penguasa yang sah. Ideologi kedap moral, ajaran positivisme hukum mengakibatkan hukum menjadi bersifat teknis mekanistik, mudah sekali disusupi oleh berbagai agenda tersembunyi, baik pada saat hukum dibuat maupun pada saat hukum dijalankan. Oleh karena itu, pada masa krisis di mana hukum tidak lagi dapat secara optimal menjalankan fungsinya, asumsi positivisme hukum tentang kemurnian dan kepastian hukum perlu dipertanyakan dan diuji kembali, khususnya apabila dihadapkan dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia.